Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emi Abigail Kristanti. Jadi di video ini aku bakal ngebahas tentang interrupt. Jadi di video ini nanti aku bakal ngejelasin mungkin uh, penjelasan sedikit mengenai interrupt itu sendiri. Terus nanti karena kemarin aku sudah praktikum pakai interrupt eksternal dan internal menggunakan STM32 dan ESP32, itu nanti aku bakal ngejelasin codingan yang ada di VS Code, dan nanti yang terakhir itu aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang hasil percobaan yang aku udah lakuin bareng kelompok aku. Jadi langsung aja kita mulai. Kita mulai dari konsep interrupt itu sendiri. Jadi interrupt itu mekanisme yang memungkinkan prosesor untuk menunda eksekusi program utama supaya dapat menangani peristiwa mendadak. Nah, interrupt itu sendiri tuh dibagi menjadi 4. Jadi ada ISR, itu interrupt service routine. Nah, fungsinya ini tuh dieksekusi saat interrupt itu terjadi. Jadi setelah ISR itu selesai, prosesor itu akan kembali ke titik terakhir di program utama. Lalu yang kedua, itu ada vector table. Nah, itu tuh artinya daftar alamat memori yang berisi lokasi awal dari setiap ISR. Nah, saat interrupt itu dipicu, prosesor itu melihat tabel ini untuk mengetahui dia bakal kemana melompatnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada NVIC, itu Nested Vectored Interrupt Controller pada STM32. Nah, controller hardware ini terintegrasi pada inti ARM yang mengelola prioritas dan pengecekan interrupt secara efisien. Dan yang keempat itu ada interrupt matrix pada ESP32. Karena ESP32 itu ini memiliki dua core, dia menggunakan interrupt matrix untuk memetakan sumber interrupt dari peripheral apapun itu ke salah satu dari 32 slot interrupt pada CPU tertentu. Selanjutnya, itu mengenai external interrupt atau EXTI. Nah, EXTI ini digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO secara real time. Jadi, konfigurasi pin ini harus di-set sebagai input. Dia bisa jadi floating atau pull up dan pull down pada STM32. Nah, EXT ini terhubung ke pin melalui internal MUX. Nah, di XTI ini ada trigger mode. Yang pertama itu ada rising edge, yaitu interrupt itu dipicu saat sinyalnya itu berubah dari low ke high, yaitu dari 0 ke 1. Selanjutnya itu ada falling edge, itu interrupt dipicu saat sinyalnya itu berubah dari high ke low atau dari 1 ke 0. Lalu yang ketiga itu ada both edges, itu dipicu pada kedua perubahan sinyal. Selanjutnya itu mengenai nested interrupt dan priority grouping. Nah, sistem nested ini memungkinkan interrupt yang lebih penting untuk memutus ISR yang sedang berjalan. Nah, dia dibagi menjadi 3 lagi. Preemption priority itu tuh menentukan apakah sebuah interrupt itu bisa memotong interrupt lain yang sedang berjalan. Kedua itu ada sub priority. Jadi jika kedua interrupt itu muncul bersamaan, sub priority itu menentukan mana yang diproses lebih dulu, namun tidak bisa saling memotong. Lalu yang ketiga itu ada grouping. Nah, pada STM32 ini kita bisa ngatur pembagian bit antara preemption dan subpriority. Misalnya itu 2 bit untuk preemption priority dan 2 bit lagi itu untuk subpriority. Jadi di arsitektur timer ini dia ada prescaler, yaitu sebagai frekuensi clock utama. Jadi misalnya clocknya ini 80 MHz dan di prescaler itu 80, maka timer itu berdetak setiap 1 mikrosecond. Lalu selanjutnya ada auto reload register atau ARR, yaitu nilai maksimum hitungan. Jadi misalnya saat counter itu mencapai nilai maksimumnya, dia bakal reset lagi ke 0 dan memicu interruptnya. Selanjutnya ada counter mode atau up counting. Jadi itu dari 0 ke ARR. Tapi ada juga down counting, yaitu ARR itu 0, jadi kebalikannya up counting. Dan ada juga center align, yaitu 0 ke ARR dan balik lagi ke 0.
Selanjutnya itu ada mengenai timer mode. Jadi ada 4. Jadi yang pertama itu ada basic. Ini tuh hanya digunakan untuk memicu interrupt dari interval dalam waktu tertentu atau time base. Selanjutnya ada PWM. Ini yang aku udah pernah jelasin sebelumnya. Itu menghasilkan sinyal kotak dengan duty cycle yang bisa diatur untuk mengontrol motor atau LED. Selanjutnya itu ada input capture. Ini tuh digunakan untuk mengukur frekuensi atau durasi pulsa sinyal. Selanjutnya yang keempat yaitu ada output compare, itu tuh mengubah status pin output saat hitungan timer mencapai nilai tertentu. Nah, itu penjelasan singkat mengenai interrupt. Sekarang aku mau jelasin mengenai codingan yang kita pakai di VS Code untuk STM32 dan juga ESP32. Oke, kita mulai dengan penjelasan dari STM32 untuk yang external interrupt. Nah, di sini kita pakai define button pin. Button pin ini aku bikin di PB0 dan LED-nya ini aku bikin di PC13. Selanjutnya di bawahnya ini ada volatile UN32 dan volatile bool flag false. Nah, ini tuh kita pakai untuk variabel yang diubah dalam fungsi interrupt. Nah, supaya dia bakal ngasih tahu ke compiler agar nggak melakukan ada optimasi pada variabel tersebut dan selalu membacanya langsung dari memori RAM karena nilainya itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu akibat pemicu eksternal. Selanjutnya di bagian void button ESR ini ada count, flag, dan true. Fungsi untuk button ESR ini tuh dia bakal dipanggil oleh prosesor segera setelah interrupt itu terjadi. Nah, lalu ada count dan flag. Di sini tuh di dalam ISR kita ingin melakukan tugas minimal. Jadi cuman nambah nilai penghitung yaitu count ini dan menyalakan penanda flag. Selanjutnya kita masuk ke bagian void setup. Di sini ada serial begin dan juga delay-nya. Jadi dia bakal memulai komunikasi serial untuk debugging dengan kecepatan yang kita tentukan dan delay-nya itu kita bikin untuk 2 detik. Di bawahnya sini ada pin mode, button pin input pull up, sama pin mode LED pin output. Input pull up-nya ini tuh untuk mengaktifkan resistor internal yang menarik tegangan ke 3,3 volt sehingga saat tombol tidak ditekan, pinnya itu terbaca high. Lalu di bawah sini ada attach interrupt. Nah, yang digital pin to interrupt button pin ini untuk mengonversi pin menjadi jalur interrupt yang sesuai pada pengontrol interrupt. Nah, untuk button ISR ini, dia itu nama fungsi yang dijalankan saat interrupt itu aktif. Dan untuk falling, ini tuh trigger mode. Jadi interrupt itu bakal terpicu saat tegangan itu turun dari high ke low. Lalu ada di bagian loop. Jadi untuk bagian kondisi if flag ini, dia itu untuk pengecek kondisi. Jadi program utama itu nggak bakal mantopin secara langsung, tapi dia bakal nunggu instruksi dari ISR melalui variabel flag ini. Nah, flag false ini tuh artinya supaya blok kode ini tuh tidak dieksekusi terus-menerus. Lalu di bawahnya itu ada digital write LED pin, digital read LED pin. Ini tuh untuk melakukan tunggal. Jadi jika sebelumnya mati, maka dia akan menyala dan sebaliknya. Dan untuk yang terakhir ini serial printf interrupt. Ini tuh untuk mencetak jumlah berapa kali interrupt itu bakal ada. Jadi itu penekanan tombol yang bakal kehitung dari interruptnya. Ini untuk yang STM32 interrupt eksternal. Selanjutnya kita ke interrupt internal. Nah, ini untuk interrupt internal. Di sini aku langsung masuk aja ya. Di sini kita masukin di LED pin karena ini
interrupt internal, jadi dia nggak pakai push button, jadi dia bakal pindah-pindah sendiri gitu. Jadi kita cuma pakai LED pin-nya doang untuk mendeteksi interrupt-nya. Jadi LED pin-nya ini kita taruh di PC13. Lalu ini ada hardware timer dan new hardware timer. Ini tuh membuat objek timer yang menggunakan general purpose timer 2 pada STM32. Selanjutnya ada juga volatile UN32 sama volatile pool. Ini tuh variabel yang menghitung detak pada penanda. Nah, keyword volatile ini dia bakal mastiin kembali variabel selalu bakal dibaca dari RAM. Selanjutnya ada void in timer callback. Ini tuh fungsinya tuh memanggil kembali yang dijalankan secara otomatis oleh hardware. Jadi setiap kali timer mencapai nilai batasnya atau kita bilang overflow. Selanjutnya di timer count dan timer flag true ini, yaitu fungsinya kita hanya menambah hitungan dan mengaktifkan penanda. Jadi ini tuh bakal sangat penting untuk menjaga isi fungsi sesingkat mungkin agar tidak mengganggu stabilitas sistemnya. Lalu kita masuk ke bagian void setup. Di serial begin dan delay ini dibikin dalam kecepatan baut segini dan juga dalam 2 detik. Nah, pin mode ini LED pin output. Ini tuh untuk nyetel. Kalau pin PC13 yang tadi itu kita pilih, itu sebagai keluaran untuk mengontrol LED-nya. Selanjutnya ada timer set overflow. Ini tuh mengkonfigurasi frekuensi timernya itu 1. Lalu Hertz format ini itu artinya timer akan memicu interrupt tepat 1 kali per detik, jadi 1 Hz. Timer attach interrupt, ini tuh dia bakal hubungin kejadian overflow timer dengan fungsi ini timer callback yang telah dibuat. Di bawahnya itu ada timer resume, yaitu untuk menjalankan timer. Jadi mulai detik ini timer akan menghitung di latar belakang, gitu. Lalu kita masuk ke void loop di main loop-nya. Jadi di bagian if timer flag ini, dia itu program utama untuk memeriksa apakah penanda dari timer itu udah aktif atau belum. Lalu ada timer flag false. Ini tuh dia bakal nge-reset penanda agar diproses dalam blok. Dan ini tuh tidak dijalankan berulang kali sebelum detik berikutnya tuh tiba. Dan di bagian digital write LED pin, digital read LED pin, dia bakal melakukan toggling atau membalik status LED. Jadi jika menyala, dia bakal mati, dan jika mati, dia bakal nyala. Dan yang terakhir ini ada serial printf, ini itu untuk mencetak jumlah total detakan timer yang sudah terjadi sejak program itu dimulai. Oke, jadi aku bakal ngebahas mengenai ESP32 yang eksternal terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama-tama itu ada define button pin. Jadi di sini aku pakai button pin-nya itu 4 untuk yang ada di microcontroller ESP-nya. Lalu untuk LED pin ini aku bikin di 2. Lalu selanjutnya ada volatile UN32 rising count sama falling count, dan juga bool state change false ini. Jadi ini dia itu menggunakan keyword volatile ini supaya variabelnya itu bakal gampang diubah dalam interrupt service routine atau ISR. Gitu. Nah, keywordnya ini tuh dia bakal ngasih tahu ke compiler supaya tetap membaca nilai terbaru dari RAM. Jadi bukan dari cache register, karena nilainya itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu gara-gara hardware-nya itu. Lalu di bawahnya sini ada void Hiram ATTR. Ini tuh kayak atribut khusus ESP32 untuk memerintahkan kalau compiler itu menyimpan fungsi ini dalam internal RAM, jadi bukan di flash memory. Gitu. Lalu di baris bawahnya yaitu if digital read button pin low. Button pin ini tuh bakal
kita ubah. Jadi kalau dalam falling count, dia itu low, yaitu sebelum push buttonnya itu ditekan, dan dia bakal high ketika rising count, itu kalau push buttonnya itu sudah ditekan. Nah, state change ini itu tuh penanda bagi program supaya tetap terjadi loop. Selanjutnya di bawahnya ini ada void setup, ada serial begin. Nah, di bawahnya ini ada void setup. Di sini pertama-tama ada serial begin sama ada delay. Di sini itu untuk memulai komunikasi serialnya itu dengan baud rate dan juga ada jeda 1 detik agar koneksinya itu stabil sebelum mencetak clocknya. Nah, di bawahnya sini ada pin mode, button pin, input pull out, sama pin mode, LED pin output. Nah, dia ini itu untuk mengatur pin dan input pull up ini, dia itu mengaktifkan resistor internal ke arah 3,3 volt itu supaya saat tombol nggak ditekan itu statusnya itu high. Di bawah sini ada attach interrupt, digital pin interrupt button pin ini. Jadi ini tuh mengarahkan pin fisik ke jalur interruptnya. Terus ada button ESR, dia itu nama fungsi yang akan dijalankan saat interrupt itu terpicu. Nah, di change ini itu trigger mode. Jadi interrupt itu bakal aktif baik saat sinyalnya itu naik atau turun. Lalu di bawahnya ini ada void loop. Jadi di state change ini itu program utama supaya nggak terus-menerus mengecek tombol kalau dia itu lagi ngasih kode ke ESR itu atau enggak. Lalu di bagian false ini itu dia bakal ngereset flag kembali supaya nggak terjadi deteksi berulang untuk satu kejadian yang sama. Setelah itu di sini serial print rising, falling ini tuh untuk mengecek statistik betapa kali tombolnya itu ditekan dan dilepas ke serial monitor. Lalu di bawahnya ini ada digital write LED pin. Ini tuh untuk mengembalikan status LED dalam bentuk toggling. Jadi jika sebelum menyala, maka mati dan juga sebaliknya. Dan ini bakal diulang-ulang kali karena ini dalam loop. Ini untuk penjelasan ESP32 yang GPIO interrupt. Nah, sekarang kita bakal pindah ke ESP32. Jadi karena sebelumnya kita menggunakan push button yang akan mempengaruhi LED-nya, nah di sini tuh kita nggak bakal pakai push button, jadi dia bakal bergerak secara sendiri. Jadi LED-nya bakal mati nyala sesuai perintah yang kita kasih di sini. Jadi pertama-tama kita bikin di sini define pin ini dalam GPIO2. Selanjutnya itu ada HW timer 0 ini tuh untuk membuat pointer supaya struktur data hardware untuk ESP32. Lalu ada volatile when timer count ini tuh variabel penghitung jumlah tick timer, dan volatile ini kan wajib digunakan agar nilai variabel itu selalu diperbarui dalam RAM, jadi bukan dalam cache. Jadi volatile ini tuh emang harus digunakan supaya nilai variabelnya itu selalu diperbarui dari RAM, karena diubahnya itu di dalam ISR. Nah, di bawahnya ini ada volatile bool timer flag false, itu variabel penanda yang akan memberitahu program loop bahwa waktu timer itu udah tercapai. Oke, selanjutnya ini ada void IRAM ATR. Nah, ini tuh salah satu atribut yang memaksa fungsi itu disimpan di internal RAM, jadi bukan di dalam flash. Dan ini tuh lumayan krusial karena interrupt itu berjalan dengan cepat dan tidak akan terganggu saat sistem itu sedang melakukan operasi baca atau tulis pada memori flash. Nah, di on timer ini tuh fungsi yang akan dipanggil otomatis oleh hardware setiap kali interval timer itu terpenuhi. Nah, di bagian void setup ini dimulai dengan serial begin dan juga delay supaya baud rate-nya itu dimulai dari
supaya baud rate-nya itu dimulai dari 115.200 dan juga delay-nya itu dalam 1 mikrosecond. Nah, jadi di sini ada kondisi if, yaitu timer begin. Nah, itu tuh mengatur frekuensi timernya itu ke 1 MHz. Nah, jadi dalam 1 detak itu tuh dalam 1 mikrosecond. Nah, kemudian di bawahnya itu ada timer attach interrupt. Ini tuh untuk menghubungkan objek timer dengan fungsi on timer. Lalu di bawahnya ada juga timer alarm. Ini tuh mengatur agar alarm itu berbunyi setiap 1 detik atau 1.000.000 mikrosecond. Dan true ini itu tuh artinya auto reload dan timer itu akan mengulang terus-menerus. Dan di sini ada juga kondisi else. 80 ini pada timer begin itu dipakai untuk prescaler karena clock SP32 itu 80 MHz dan dibagi 80, jadi dia bakal menghasilkan 1 MHz yang kita mau. Jadi di bawah sini itu ada timer alarm write. Nah, ini menentukan target hitungan, yaitu kita target hitungannya itu dalam 1 detik. Dan di sini juga ada timer alarm enable untuk mengaktifkan alarm secara manual. Lalu pada loop, di bagian loop, void loop ini, jadi ada if timer flag. Nah, ini tuh program utama yang hanya akan mengeksekusi perintah di dalam blok jika timer itu sudah selesai menghitung. Nah, ini tuh praktik terbaik agar ISR itu tetap singkat. Lalu di bawahnya itu ada timer flag false, itu segera mereset flag agar tidak terjadi eksekusi berulang sebelum timer berikutnya itu selesai. Selanjutnya di bawahnya ini ada digital write LED pin, digital read LED pin. Ini tuh teknik toggling. Jadi jika LED itu nyala, maka akan dimatikan dan juga sebaliknya. Dan serial print F ini itu tuh untuk mencetak berapa kali timer itu udah aktif ke serial monitor. Jadi ini untuk penjelasan mengenai programnya. Langsung aja aku bakal ngasih tahu ke kalian video praktek yang aku udah lakuin bareng teman-teman. Nah, jadi ini menggunakan STM, menggunakan push button, jadi dia eksternal ya. Jadi saat dipencet dia bakal nyala dan dilepas dia bakal mati. Nah, di sini ada kita kasih modifikasi, jadi kita ubah sedikit programnya. Jadi kalau push buttonnya itu ditekan, dia bakal ngasih kayak detik seberapa lama dia ditekan gitu dalam uh, mikrosecond. Nah, ini untuk STM yang internal, jadi dia bakal nyala dan mati sendiri gitu. Nah, ini untuk yang ESP32, ini tuh yang eksternal, jadi saat push buttonnya itu ditekan, LED-nya itu bakal nyala, dan kalau nggak ditekan dia bakal mati. Nah, seperti itu. Nah, di sini tuh aku bikin ada modifikasinya yang untuk SP32 eksternal. Jadi ini aku kasih sedikit modifikasi, ada di bagian ini, di sini aku juga masukin interruptnya dan juga ada idle-nya juga. Ini pindah ke rangkaian, jadi dia bakal ngasih tahu rising-nya berapa, terus falling-nya itu berapa. Jadi pas ditekan dia bakal interrupt dan kalau dilepas dia itu bakal idle gitu. Nah, ini pas ditekan interrupt, pas dilepas idle. Lalu ini tuh ESP internalnya. Jadi di sini dia udah sukses. Nah, jadi dia bakal otomatis nyala mati sendiri karena kita udah settingin begitu. Jadi cukup sekian video aku kali ini. Terima kasih teman-teman semua udah nonton sampai akhir video. Mohon maaf apabila aku ada salah kata atau kesalahan.
Makasih semuanya, dadah!